Selamat datang pada presentasi mata kuliah ekonomi teknik saya, yaitu tentang analisis kelayakan finansial dengan studi kasus yaitu usaha keripik Kelja Moco CAE di Sidoarjo. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jevon Joshua Murin dengan NIM 231151052. Kelayakan finansial adalah penilaian untuk menentukan apakah suatu proyek, usaha, atau investasi dapat menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya dan memberikan pengembalian yang memadai. Konsep ini penting dalam dunia bisnis dan ekonomi karena membantu para pengambil keputusan menghindari risiko kerugian besar. Latar belakangnya berasal dari kebutuhan untuk menganalisis arus kas, biaya operasional, dan potensi pendapatan sebelum melaksanakan suatu rencana. Nah, si analisis kelayakan finansial itu berfungsi untuk mengevaluasi apakah suatu usaha atau proyek layak secara finansial untuk dijalankan dan memprediksi potensi keuntungan serta memprediksi keuangan di masa depan untuk si usaha tersebut. Analisis ini juga membantu dalam membuat keputusan investasi serta menentukan kebutuhan pendanaan serta mengukur kelayakan seberapa layakkah si usaha ini dijalankan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelayakan finansial. Yang pertama yaitu biaya awal. Biaya yang dibutuhkan untuk memulai proyek atau bisnis, termasuk biaya finansial, dan biaya untuk sumber daya manusianya itu sendiri. Lalu yang kedua ada arus kas. Perlu dianalisis arus kas masuk atau pendapatan, dan arus kas keluar atau pengeluaran secara berkala. Ini juga mencakup analisis potensi adanya periode kas negatif. Terus yang ketiga ada kapasitas utang. Menentukan seberapa besar modal yang bisa didapatkan dari pinjaman. Kapasitas utang juga akan mempengaruhi arus kas masa depan bisnis. Lalu faktor yang terakhir yaitu jangka waktu. Analisis ini mempertimbangkan hubungan antara jangka waktu dengan arus kas dan modal yang tersedia. Selanjutnya ada metode untuk menilai kelayakan finansial. Yang pertama itu total cost atau total biaya. Jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa dalam suatu produksi. Untuk rumus total cost sendiri itu yaitu variable cost ditambah fixed cost. Variable cost sendiri itu ada biaya variabel dan fixed cost itu biaya tetap. Lalu yang kedua adalah total revenue atau total penerimaan. Untuk mengetahui jumlah pendapatan bersih yang pelaku usaha terima, dengan cara mengurangkan total pengeluarannya dari total penerimaan yang diterima. Untuk total revenue itu rumusnya itu price dikali quantity. Lalu untuk rumus pendapatan bersih atau P, yaitu total revenue dikurangnya total cost. Price itu sendiri adalah harga jual produk dan quantity itu jumlah produk yang dijual. Lalu yang ketiga itu revenue cost ratio. Analisis tingkat efisiensi usaha atau revenue cost ratio bertujuan untuk menghitung rasio antara total pendapatan yang pelaku usaha terima dengan keseluruhan biaya yang dikeluarkan. RC rasio rumusnya adalah total revenue dibagi total cost. Keterangannya itu total revenue itu total penerimaan dan total cost itu total biaya. Yang selanjutnya itu payback period. Payback period yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengetahui periode pengembalian investasi, atau dengan kata lain metode ini tuh bertujuan untuk mengetahui kapan investasi akan mencapai titik impas atau BEP, di mana total pendapatan dari investasi tersebut sama dengan total biaya awalnya. Untuk rumus payback period itu investasi dibagi kas bersih dikali 1 tahun. Lalu yang kelima itu net present value atau NPV. NPV yaitu metode analisis keuangan untuk menilai kelayakan suatu investasi dengan menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas dan nilai sekarang dari arus kas keluar. Untuk rumus NPV sendiri itu yaitu sigma N 0 BT dikurangi CT,
dibagi dalam kurung 1 dikurang I dipangkatkan T. Untuk N ini itu umur ekonomi usaha sendiri, yaitu dalam tahunan. Untuk I-nya itu compound rate atau tingkat suku bunga. Untuk T itu selama tahunnya bisa 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Untuk BT itu benefit yang diperoleh pada tahun tersebut. Dan untuk CT juga total biaya yang dikeluarkan pada tahun tersebut. Untuk parameter NPV yaitu jika NPV lebih dari 1 maka usaha dikatakan layak atau untung, sedangkan untuk NPV di bawah atau kurang dari 1 dikatakan tidak layak atau rugi. Sedangkan untuk NPV sama dengan 0 artinya usaha itu pada titik impas atau BP. Untuk yang keenam yaitu net benefit cost ratio atau net BC ratio. Nah, net benefit cost ratio itu merupakan angka perbandingan antara jumlah present value yang positif sebagai pembilang dengan jumlah present value yang negatif sebagai penyebut. Tuh rumusnya itu ada di sini yaitu net BC yaitu sigma I, sigma NI sama dengan 1, NBI dalam nilai positif dibagi sigma NI sama dengan 1, NBI dengan nilai negatif atau sederhananya itu jumlah NPV positif dibagi dengan jumlah NPV negatif. Nah, di sini juga ada parameter untuk net benefit cost ratio yaitu jika net benefit cost ratio lebih dari 1 maka dikatakan layak atau untung, sedangkan untuk di net benefit cost ratio-nya kurang dari 1 maka dikatakan tidak layak atau rugi. Dan juga jika net benefit cost ratio itu sama dengan 0 artinya si usaha atau proyek itu dikatakan pada titik impas. Lalu IRR atau Internal Rate of Return. IRR ini digunakan untuk memprediksi potensi keuntungan suatu investasi atau mengetahui suku bunga maksimal dari usaha. Untuk IRR, rumusnya adalah I1 ditambah NPV1 dalam kurung NPV2 dikurangi NPV1 dikali dalam kurung I2 dikurangi I1. Untuk I1 itu ada tingkat compound rate yang menghasilkan NPV positif, sedangkan I2 tingkat component rate yang menghasilkan NPV negatif. Nah, NPV1 itu adalah yang positif, sedangkan NPV2 itu yang negatif. Lalu parameternya adalah jika IRR lebih besar dari R, maka usaha dikatakan layak atau untung, sedangkan IRR di bawah nilai R atau lebih kecil dari nilai R, maka dikatakan tidak layak atau rugi. Dan jika IRR sama dengan 0, maka usaha itu berada pada titik impas. Lalu yang ke-8 itu ada Equivalent Annual Cost atau EAC. Nah, si EAC ini adalah sebuah analisis keuangan untuk menghitung biaya tahunan dari kepemilikan dan pengoperasian semua aset selama masa pakainya. Sebelum ke EAC juga perlu diketahui nilai PFIVA, yaitu faktor yang digunakan dalam keuangan untuk menghitung nilai sekarang dari serangkaian pembayaran atau penerimaan uang yang dilakukan secara berkala atau anuitas di masa depan. Untuk mendapatkan EAC itu yang pertama itu kita mencari PVIVA, yaitu 1 dikurang 1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat N dan dibagi lagi dengan I. Nah, jika PVIVA ini sudah diketahui nilainya berapa, maka barulah dimasukkan ke dalam rumus EAC, yaitu NPV dibagi PVIVA. Nah, jika EAC lebih dari 1, maka investasi ini akan menguntungkan atau layak. Dan sebaliknya jika kurang dari 0 atau nilainya negatif, maka investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Lalu ini adalah data yang diambil dari studi kasus itu yang tadi saya sudah pilih, yaitu di sini ada jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Total biaya tetap di sini itu sebesar 9 juta, sedangkan total biaya variabel itu untuk per bulannya
sebesar 2.493.400, sedangkan untuk per tahunnya yaitu 29.920.800. Lalu untuk penerimaan dan pendapatan. Nah, karena ini tadi itu diakumulasi dalam tahunan, maka produksi per piecesnya itu dalam setahun itu 4.800 dengan harga per piecesnya itu 15.000. Maka dalam setahun total penerimanya itu sebesar 72 juta, sedangkan untuk biaya produksi ada biaya variabel sebesar 29.920.800, sedangkan untuk biaya tetapnya itu 9 juta. Lalu untuk total biayanya sebesar 38.920.800 dan pendapatannya itu sebesar 33.079.200. Selanjutnya ada penerimaan dan pendapatan selama 3 tahun. Tahun pertama itu ada sebanyak 4.800 produk, sedangkan untuk yang kedua mengalami kenaikan sebesar 20%, yaitu menjadi 6.000 produk, dan tahun ketiga naik lagi 20% menjadi 7.200 produk. Dengan total selama 3 tahun itu ada 18.000 produk yang dijual. Maka total penerimaannya selama 3 tahun juga menjadi 270 juta, dan total biaya untuk selama 3 tahun tersebut itu yaitu 139 juta 3.000. Sedangkan untuk pendapatan bersihnya itu sebesar 131 juta 97.000. Selanjutnya adalah analisis tingkat efisiensi usaha atau rate ratio cost. Nah, untuk analisis tingkat efisiensi usaha ini tadi kan 270 juta dibagi 138.903, maka dihasilkan 1,94. Nah, 1,94 ini kan lebih besar dari si angka 1, maka si usaha ini dalam analisis ini tuh dikatakan layak. Nah, 270 juta itu dari total biaya, sedangkan 138.903.000 yaitu dari biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah analisis payback period. Nah, untuk payback period itu ada total investasinya itu selama sebesar 25 juta dengan rincian perizinan dan uji lab sebesar 1.600.000, sewa bangunan 5.400.000, peralatan 12 juta, sedangkan dan biaya promosi yaitu 6 juta. Nah, untuk payback period itu total investasi yaitu sebesar 25 juta dibagi dengan 33.179.200 dikali 1 tahun. Maka diketahuilah payback period itu sebesar atau selama 0,75 tahun, tidak sampai setahun, dan karena 0,75 itu lebih besar dari dan karena 0,75 ini dikatakan optimal, maka si usaha ini dikatakan layak. Lalu yang terakhir selanjutnya analisis net present value atau NPV serta net benefit cost dan IRR. Nah, ini kan tadi tuh ada 3 tahun, selama 3 tahun kan datanya. Nah, 63.982.800 ini dari total investasi ditambah total biaya tetap dan biaya variabel, maka didapatkanlah segini, yaitu 63.982.800. Nah, untuk tahun pertama itu kosnya sebesar 38.920.800, dan tahun kedua itu 46.401.000. Tahun ketiga juga kosnya semakin meningkat, yaitu 53.881.200.
Lalu untuk benefitnya itu tahun pertama sebesar 72 juta, tahun kedua meningkat jadi 90 juta, dan yang ketiga meningkat lagi menjadi 108 juta. Nah, dalam 3 tahun ini tuh si nilai bunganya itu yaitu sebesar 14% selama 3 tahun. Nah, maka net benefit yang didapatkan itu ya sebesar 33 juta 79.200 pada tahun pertama, dan pada tahun kedua yaitu 43 juta 599.000, dan tahun ketiga itu 54 juta 118.800. Maka net NPV didapatkan sebesar 35 juta 85.479, sedangkan untuk total net benefit negatif yaitu sebesar 63 juta 982.800 yang di awal ini, yang minus karena negatif jadi dipindah ke sini, dan juga total net benefit positif yaitu sebesar 99.068.279. Nah, untuk BC rasionya itu sebesar 1,58. Nah, karena 1,58 ini maka si usaha ini dikatakan layak, dan untuk IRR-nya sebesar 24%. Nah, net BC itu berdasarkan perhitungan sebesar 1,578, yang artinya layak karena diperoleh lebih dari satu atau dapat disimpulkan bahwa dari biaya yang dikeluarkan. Sedangkan untuk nilai IRR yang didapat sebesar 24%, artinya layak karena dikarenakan nilai IRR lebih besar dari tingkat bunga, yaitu sebesar 14%. Nah, untuk ekuivalen annual cost atau EAC, di sini tuh tadi kan PVIVA yaitu dengan rumus 1 dikurang 1 per 1 ditambah 0,14 pangkat 3. 0,14 ini yaitu total besaran bunganya itu 14%, sedangkan 3 ini selama 3 tahun periode. Maka didapatkanlah PVIVA itu sebesar 1,646, lalu dimasukkan ke dalam rumus ekuivalen annual cost atau EAC menjadi 35.085.479 dibagi 1,646, maka didapatkan hasil sebesar 21.315.600. Nah, karena hasil EAC ini lebih dari 0, maka rencana investasi ini dikatakan layak secara ekonomi. Nah, karena si proyek ini karena sebesar mendapatkan ya yaitu sebesar 21 juta. Nah, si proyek ini dikatakan memiliki biaya tahunan yang efektif yang harus dikeluarkan selama pemakaiannya karena tidak nilainya tidak negatif, malah positif. Artinya si biaya tahunnya kayak dengan efektif. Untuk kesimpulannya berarti berdasarkan nilai NPV, hasil yang diperoleh adalah positif sebesar 35.085.479, sedangkan untuk net benefit cost sebesar 1,578 dan IRR sebesar 24%, yang mana lebih besar dari tingkat bunga yaitu 14%. Usaha keripik ini dinilai layak karena sudah memenuhi kriteria kelayakan finansial. Nah, untuk mengembangkan usaha keripik tersebut, pelaku usaha dapat memvariasikan produknya agar lebih banyak. Nah, agar lebih banyak juga itu agar dapat meningkatkan nilai tambah dari keripik ini, atau dapat pula mencari saluran distribusi yang lebih banyak sehingga jumlah pembeli keripik ini juga semakin banyak sehingga penjualan juga meningkat. Nah, si penjualan meningkat juga kan berarti nilai investasinya juga semakin layak gitu. Jadi ya sarannya untuk meningkatkan penjualan. Nah, sekian presentasi mengenai analisis kelayakan finansial dari saya. Sekian, terima kasih.